Assalamualaikum, halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di episode ini, aku bakal membahas tentang bagaimana jika ketakutan yang kita alami adalah gerbang menuju keberhasilan yang kita impikan. Pernah nggak sih teman-teman di sini takut untuk memulai sesuatu karena takut nggak ada teman? Oke, pembahasan dalam video kali ini berdasarkan pengalaman pribadiku ya. Jadi, aku sering melakukan refleksi diri dalam buku jurnal ini supaya aku mengetahui apa saja sih yang sedang aku hadapi, apa aja ketakutan yang sebenarnya aku alami ini. Dan ternyata setelah aku refleksi diri dari pengalaman beberapa bulan, bahkan beberapa tahun ke belakang, aku menyadari bahwa setiap keputusan besar yang aku ambil, semuanya memiliki ketakutannya sendiri. Ketakutan itu semua berdasarkan keputusanku sendiri. Tidak ada pengaruhnya dari orang lain. Jadi, sejak aku awal kuliah, aku mulai merantau dari desa ke kota, aku memilih sendiri. Dan pastinya aku memiliki ketakutannya sendiri. Bagaimana jika aku tidak berhasil di kota? Saat itu aku menangis, karena aku takut jika di kota aku tidak bisa bertahan hidup dan menyesuaikan hidupku dengan teman-temanku yang lain. Tapi, di situ ayahku berkata, "Teteh, setiap keputusan yang kita ambil itu pasti ada resikonya. Dan yang pasti, dari setiap resiko yang kita ambil, kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap proses kita. Insya Allah, Teteh bisa jadi orang besar setelah Teteh merantau ke kota." Motivasiku 4 tahun yang lalu setelah aku merantau, hidup di perkotaan, hidup di ibu kota sendirian, di mana aku sering kesasar, sering melakukan kesalahan. Kesalahan ini kadang mempermalukan diriku sendiri, tapi kadangkala kita tuh harus melakukan kesalahan agar kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selain aku memutuskan untuk merantau pergi jauh dari desa ke ibu kota, aku pun takut ketika aku memilih keputusan yang aku ambil ini berbeda dari mayoritas teman-temanku. Awalnya aku tuh ragu, gimana kalau keputusan yang aku ambil ini merugikan diriku sendiri? Bagaimana kalau keputusan yang aku ambil ini ternyata tidak sesuai harapan masa depanku? Dan ternyata setelah ada sesuatu yang meyakinkan diriku sendiri, aku mengambil keputusan yang berbeda dari kebanyakan orang. Keputusan tersebut memang satu arah dengan tujuan hidupku. Misalnya, dulu waktu awal kuliah, mungkin kalau teman-temanku lebih banyak ikut lomba, ikut aktif kegiatan organisasi, ataupun hal yang bersangkutan dengan akademik. Misalnya berlomba-lomba, sangat berambisi untuk menaikkan nilai akademis. Nah, aku mengambil jalur yang sedikit berbeda dari mayoritas teman-temanku, yaitu aku ikut kegiatan di luar kampus. Niatnya sebenarnya tuh untuk menambah wawasan, mencari informasi yang tidak aku dapatkan dari kuliah, belajar networking, berbaur bersama orang lain, dan pastinya aku ingin menghapuskan rasa takutku dalam diriku ketika aku berhadapan dengan sesuatu hal yang baru. Soalnya ketika aku mendatangi event di luar kampus kuliahan, ketika aku daftar sendiri ke event tersebut, aku datang sendiri, kan aku sendirian nih. Di situ aku melatih mental, melatih ketakutanku. Setelah aku menghadapi ketakutan yang ku alami, justru aku mendapatkan sesuatu yang baru yang membuat kepuasan dalam diriku. Dan setelah aku refleksi setiap perjalanan hidupku ini, dari mulai aku kecil sampai sekarang, aku selalu mengambil keputusan di mana aku melangkah sendiri ke dalam keputusanku itu. Jadi aku nggak mau ikut-ikutan orang lain, aku nggak mau ikut tren misalnya, dan aku nggak suka ketika aku sama seperti mayoritas orang lain. Jadi aku melakukan sesuatu hal yang beda untuk diriku dan juga untuk tujuanku ke depannya. Mungkin bagi sebagian orang, keputusan yang aku ambil ini sangat berani. Aku justru mendapatkan sesuatu yang berharga, pelajaran, dan kehidupan yang lebih bermakna lagi yang aku jalani. Yang pasti, dalam perjalanan hidup kita tidak boleh membandingkan hidup kita dengan perjalanan hidup orang lain. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, di mana letak kelebihan yang kita miliki? Jadi, fokus pada tujuan hidup kita supaya kita bisa mengambil hikmah dan mengambil kebahagiaan dari kehidupan yang kita jalani. Setelah kita membiasakan diri kita sendirian dalam hal apapun, sendirian mengambil keputusan, sendirian mengambil program, sendirian melakukan habit positif, kita akan mudah naik ke level berikutnya. Dan yang pasti, kalau kita berbuat sesuatu yang berbeda dari mayoritas, kita tidak akan mudah dilupakan oleh orang lain.
Bahkan setelah aku belajar lagi tentang ketakutan keputusan yang aku ambil, ternyata setelah aku melangkah menuju gerbang ketakutan itu, bahwa ketakutan yang aku pikirkan dalam pikiranku itu hanya ilusi semata, bukan realita. Realitanya karena aku akan mengakhiri dan meninggalkan zona nyaman lamaku. Kalau aku berada di zona nyaman, aku tidak akan berkembang. Jadi, kalau misalnya teman-teman sekarang masih ada di zona nyaman, coba tanya pada diri sendiri, apakah kita bisa berkembang di zona nyaman ini, atau kita harus mengambil langkah yang kita perlukan untuk menuju jalan kepada impian kita. Jangan pernah merasa takut, teman-teman. Karena sebenarnya ketakutan itu hanya ada dalam pikiran sendiri. Dan seringkali aku tuh kalau misalnya merasa takut, aku tuh takut karena melakukan kesalahan. Aku tuh takut karena aku sendirian. Atau aku takut ada hal negatif yang menimpa diriku. Atau aku takut karena resiko yang kuambil pasti besar, berdampak besar pada diriku. Dan ternyata setelah aku menghadapi setiap ketakutan yang aku rasakan satu persatu, semuanya alhamdulillah tampak lebih mudah. Ketakutan adalah pertanda bahwa kita akan melangkah ke sesuatu yang lebih besar lagi. Jika kita mengambil resiko yang besar, maka hasilnya juga akan lebih besar juga. Tapi kalau kita mengambil resiko yang kecil, maka hasilnya juga bakal kecil. Jadi setiap langkah yang kita jalani itu tidak ada sangkut pautnya dengan takdir, teman-teman. Jangan pernah menyalahkan takdir atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kita itu bisa mengambil keputusan sendiri. Karena kita memiliki kemampuan untuk mengubah takdir kita. Kita memiliki pilihan untuk mengambil keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Dan semuanya itu terletak ada pada akal pikiran kita. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Kalau kita ingin berubah dalam kehidupan ini, kita ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kita ingin nasib hidup kita menjadi yang lebih baik lagi, maka kita harus melakukan sesuatu yang baik. Kalau kita menanam kebaikan, insya Allah yang kita dapatkan adalah kebaikan itu sendiri. Kalau kita menanam keburukan itu yang akan menghampiri realita kita sendiri. Apa yang kita tanam, maka itu adalah yang kita tuai. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa hidup ini kayak nggak ada artinya, nggak ada hikmahnya, coba kita berkaca pada diri kita bercermin, dan kita melakukan refleksi diri, apakah kehidupan yang kita lakukan ini karena cerminan perbuatan kita, atau karena kita takut untuk melakukan perubahan. Ingat ya, kalau kita takut berarti tandanya kita akan melakukan sesuatu yang besar. Dan kita jangan takut terhadap perubahan besar itu sendiri, karena perubahan inilah yang akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang sesuai yang kita harapkan. Kalau kehidupan kita saat ini stagnan, mungkin karena ini adalah sebuah pertanda bahwa kita harus mengambil keputusan yang lebih besar, yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuan yang kita impikan. Ya, ada satu quotes menarik yang paling aku suka ketika aku sedang takut. Ketika kita punya impian, semesta akan bahu-membahu mewujudkan impian kita. Kalau kita udah punya tujuan yang terfokus dan doa kita udah terkhususkan pada impian tersebut, insya Allah tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita untuk meraih impian tersebut. Jadi langkah pertama agar kita bisa menuju kehidupan yang lebih baik lagi ialah kita memiliki tujuan hidup, memiliki impian dalam hidup kita. Kalau teman-teman sering nonton film, pernah gak sih mikir kalau orang yang sering rebahan dalam film tersebut, teman-teman pasti kesel kan? Juga scene yang aku tidak mau terjadi dalam kehidupanku. Kalau aku cuma rebahan doang, apa yang akan terjadi dalam kehidupanku? Oh iya, ketakutan yang aku alami perlahan semakin memudar ketika aku melibatkan Allah dalam keputusan yang aku ambil. Ketika aku meminta pertolongan Allah, meminta bimbingan Allah, meminta petunjuk dari Allah agar keputusan yang aku ambil itu jalan dengan impianku. Kalau kita tidak melibatkan Allah, kita bakal merasa sendirian dan kita bakal merasa beban yang kita bawa itu sangat besar dalam perjalanan kita. Tapi setelah aku melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beban ketakutan yang terasa sangat besar ini ternyata
tidak apa-apanya, karena aku sudah mengembalikan impianku, mempasrahkan impianku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mempasrahkan impian dan tujuan hidupku kepada Allah, dan aku meminta pertolongan Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang untuk membantuku, membimbingku melangkah menuju impianku. Ingat teman-teman, sekecil apapun urusan kita, libatkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Kalau kita melibatkan Allah, insya Allah semua urusan kita pasti dipermudah. Kita berasal dari Allah, maka kita kembalikan apa yang terjadi di dunia ini kepada Allah. Karena semua yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menjaga titipan tubuh ini, titipan jiwa ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sesuatu yang lebih baik lagi sebelum kita kembali kepada Allah. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Your reminderin. Hai. Hari ini udah penelitian bimbingan keempat kalinya. Sedikit bercerita. Jadi skripsiku ini membahas tentang sejarah budaya yang ada di di Cibatu, Sukabumi. Jadi hari ini mumpung masih jam 12, dan mau memberanikan diri untuk keluar. Assalamualaikum, punten Pak.